Ketika Anda invest, pastikan betul si rupiah jadi aset. Masuk akal? Ngerti gak maksudnya? Berapa banyak dari kita kirim-kirim uang gak jelas uangnya diapain? Ngerti gak maksudnya? Sewa tempat ini, tempatnya mana, yang mana, berapa? Itu Anda harus rewel, Pak. Rasakan kelelahan nyolder dari jam 8 sampai jam 8 malam itu. Kelelahan kamu duduk jam 8 sampai jam 8 malam. Rasakan sehingga jaga amanah Allah itu atas rupiahmu. Bener gak logika Kang Randy ini? Ya. Jangan dapatin uangnya susah, spendingnya gampang. Gak masuk akal. Kenapa? Sebagian kawan-kawan kemudian gampang ketipu. Karena hard to get, ya easy to release gitu loh. Anda mati-matian ngedapetinnya 5.000 km ya kan? 7 jam sama turbulennya ya. Minyak banget Jo. Iya kan? Oke, paham nggak maksudnya itu? Nah, coba lihat, pastikan jadi apa? Karena kalau nggak ada asetnya, pasti nggak ada harus jelas penipuan gitu loh. Tanya baik-baik. Bro, bisnis ayam bro, gini berapa? 150. Jangan dikasih 150. Ya udah kita belanja bareng-bareng ke Carangkopan. Ayo, beli benihnya. Kamu lihat ayamnya. Ah, ini benih nih, bener nih, gitu loh. Beli pakannya, ini gua angkat karungnya. Kalau perlu Anda yang angkat. Oh iya nih, bener nih. Gitu loh. Untuk awal-awal harus begitu. Anda harus terjun, namanya grounded. Namanya apa? Grounded. Anda harus terjun betul-betul ke dalam bisnisnya supaya nggak ketipu. Nah berikutnya, kalau akhirnya gini, kan dari muka-mukanya kan nggak mungkin. Ya udah bro, pokoknya sekian persen per bulan. Beberapa kan sudah mengatakan apa? Bagi hasil. Apa namanya? Bagi hasil. Kalau bagi hasil, berarti Anda harus mengetahui ini. Setuju nggak? Anda harus mengetahui data salesnya, data gross profitnya. Maka harus dibangun bisnis yang data salesnya terbuka. Kalau misalnya warung kasirnya digital, ini sudah bagi hasil sama alumni Korea, kasir buat rek. Dihitung di akhir bulan, tidak bisa. Kasir digital, sales, supaya bisa diaudit bersama. Paham nggak maksudnya ini? Jadi kalau misalnya begini, ada 3 cek bisnya begini. Coba sama-sama. Bagaimana saya mengetahui angka penjualan? Coba tanya. Nah, terus saya sebagai investor, saya sebagai pengelola bisnis ngomong, ya dari saya. Coba. Bagaimana kalau Anda memanipulasi? Coba lagi. Kamu gak percaya sama aku? Kira-kira gimana kalau sudah situasinya begini? Ada jotos. Ya jangan invest. Harusnya kalau Anda tanya, bagaimana saya mengetahui angka penjualan? Dari saya. Bagaimana jika Anda memanipulasi? Oh ini nggak bisa dimanipulasi karena kasir kita digital. Karena semua omset yang masuk tersetor ke bank. Jadi Anda bisa ngelihat semua detak pergerakan rupiah dalam bisnis. Oh, good. Itu maksudnya? Sekarang, dari mana saya tahu angka penjualan? Dari aku. Nah kita gak enak nih ngomong nih. Lu kalau bohong gimana? Gak enak. Teman sekampung lah, sepupu lah, saudara lah. Yuk campur-campur antara bisnis sama telenovela. Susah. Drakor. Banyak nonton Lee Min Ho pakai perasaan. Please, ini gini, ini uang banyak ya, ini ya 600 juta kalau saya sih biasa aja ya. Tapi bagi Anda pasti kalau saya bikin film 4,5 M, enggak sombong loh, enggak sombong ya, biasa ya. Bikin film 4,5 M kawan-kawan sekalian. Bagi saya itu ya sudah 600 ya sudah. Tapi bagi Anda besar itu karena apa? Itu kerja 5 tahun. Ngerti nggak maksudnya? Itu kerja pengorbanan ninggalin orang tua. Apa perasaan orang tua Anda kalau misalnya 1,5 bulan gimana gini-gini? Habis mak, habis. Gimana rasa orang tua Anda coba? Sementara orang tua Anda nggak dapat seberapapun, gitu kan? Tiba-tiba harus habis ratusan juta ditipu di orang. Karena apa? Kestupitan Anda yang kuadrat itu. Aduh, ya. Sudahlah, saya dari sini menyiksa Anda, ya. Makanya saya nggak mau dibayar, ya, supaya saya bisa bebas bicara. Oke. Berikutnya Anda harus tahu
cost of goods sold. Coba nanya apa? Cost of goods sold. Berarti Anda harus tahu berapa dia belanja ke supplier. Berarti apa maksudnya? Hey, bagi hasil nggak tahu harga ke supplier, itu kebodohan level 2. Ya, kebodohan berikutnya maksudnya. Jadi, logis nggak? Bro, logis nggak? Ngerti nggak maksudnya? Bakso, ya mesti tahu harga daging. Ngerti nggak maksudnya? Harga dagingnya dari mana taunya? Laporan dia. Lo gimana sih kamu? Kalau dia tipu-tipu gimana? Kejahatan itu bukan lahir karena niat. Kejahatan itu lahir karena waspada. Jadi kalau kamu nggak kontrol, orang nipu. Ngerti maksudnya? Orang nipu itu bukan karena dia jahat, kadang-kadang karena Anda kasih celah untuk nipu. Gua percayalah laporan lu, oh Masya Allah. Pertama bener, ya. Lama-lama beli daging 12.000, profitnya gede, bagi saya gede. Coba deh 12.500. Zainal nggak komplain. 13.000. Hah? Dia nggak sadar. 13.000. Nah berarti Anda harus tahu harga supplier. Dari mana Anda harus tahu harga supplier? Kasbon, transferan ke supplier, itu harus detail Pak. Makanya kerjasama itu rumit. Oke? Baru dari sini sudah masuk namanya gross profit. Dari sini nggak selesai, muncul lagi namanya biaya. Pertanyaannya kalau biaya, pulsa HP-nya dia biaya nggak? Ayo kamu. Bayar listriknya dia biaya nggak? Rumah dia? Loh, Mas Zainal, ini kan dapurnya di rumahku. Ya bayar listrik masuk beban perusahaan dong. Oh iya. Terus listrik itu yang nerangin kamarmu, urusan dalam kamarmu apa urusan bisnisku juga? Itu kan kilowatt hour juga yang keluar menerangi kamarmu itu. Nah di sini pasti mulai bertengkar. Loh ini pulsa HP kok kamu? Loh ya kan aku beroperasional. Loh kalau menelpon anak-anakmu itu urusan bisnis atau urusan? Ngerti maksudnya? Sehingga begitu kerjasama, ini juga harus didefinisikan apa biaya-biayanya. Namanya unit cost statement. Namanya apa? Unit cost. Apa unit cost-nya? Biayanya apa aja? Mulai kontraksi pikiran bukan? Susah ya ternyata. Ya iya. Selama ini kan ketipu karena kamu blus aja. Iya percaya. Kamu harus tanya semua. Salesnya laporannya kayak apa? Nah begitu sales laporannya kayak apa? Nanyanya salesnya terjadinya seperti apa? Lari ke bisnis model, topik saya satu. Ngerti maksudnya? Ini ya, kotak ini dibahasnya di mana? Bisnis model. Siapa marketnya? Mana kanalnya? Gitu. Terus dia ngomong, oh injek 200 juta aja udah kayak milioner gitu kan berarti kan. TKI aja rewel lah gitu kan. BMI ya sekarang ya. BMI aja rewel. Cuit. Aku gak perlu danamu. Maksudnya aku gak perlu nipu kamu, aku nipu yang lain. Cukup, bagus gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Berlindung kita dari rojim itu kan, ya. Oke, cost-nya udah ketahui. Baru terakhir adalah definisi net. Net. Rektor Ayung 6 marah sama saya. Baru definisi net, di definisi net nanti bertengkar lagi. Ini ada profit 1 miliar. Terus kamu sebagai investor, saya minta semuanya. Terus kata pengelola, kita butuh laba ditahan. Berkelahi lagi nggak? Berkelahi lagi. Harus ada statement berapa laba ditahan. Dari net profit berapa yang mau diinvestasikan buat tahun depan. Panjang nggak urusan bagi hasil? Mau bagi hasil nggak kamu? Penipuan itu. Atau mau bisnis sendiri aja? Kalau udah ngeliat gini, ya mending bisnis sendiri menurut saya. Akhirnya saya sengaja sih bikin materi sulit biar kamu takut invest ya. Sengaja ini materi ya, supaya kamu nggak injek-injek ke temanmu, serius. Menurut saya, kapan jadi investor? Ketika uang sudah banyak, usia sudah lanjut, tenaga hasrat hidup, ya. Nah, itu cocok invest. Ini 27 tahun, sesegar Juna gitu. Mau jadi investor ongkang-ongkang kaki, niatmu apa? Mati cepat kamu. Ya. Serius.
Kaki nggak pernah dipakai apa saya coba hari ini ya. Masya Allah, ketemu investor itu yang masukin uang tuh di atas 50 tahun, 60 sekian gitu loh. Kita yang masih muda menggerakkan dana mereka, paham? Kita yang masih muda menggerakkan dana mereka. Jadi malah saya ya lebih ridho 600 juta kamu habiskan buat kursus. Kamu pulang ke Balikpapan ambil NLP 7.500.000. Ambil level 2 12.500.000. Kamu belajar ke Texas, Kate Cunningham 85.500.000. Ambil YA Camp 3 hari 4.500.000. Ambil program saya, oh nggak ada saya program. Ya. Ambil program teman-teman ya, misalnya internet marketing Denny Santoso. Internet marketing Denny Santoso 25.500.000. Saya lebih ridho 600 juta kamu habis di situ. Tiba kamu injek. Apa sebetulnya semangat injek itu? Semangat nggak mau gerak. 4 juta sebulan. Dikirim pertama tuh kan balik kan sampai 5 bulan pertama uangmu juga itu yang dibalikin. You injek 150 juta, dia pakai 130, 20 jutanya dipakai pengembalian 4 bulan, bulan kelima lari. Betul banget Pak. Itu namanya Ponzi. Ya. Atau 150 juta, dia sediain 50 juta untuk 10 bulan. 10 bulan balik, you termanjakan. Akhirnya apa? Syahwat. Akhirnya tabungan depositomu kamu tarik. Deposito 0,5%, ini aja 5%. You tarik deposito. You panggil mertua, Pak, 10 bulan Pak, balik Pak. Tanah 1 miliar, masukin ke temenmu. Plus 3 bulan. Itu mafia. Mafia yang selalu ada di Indonesia. Modusnya sama. Mengembalikan dengan uangmu sendiri. Ngerti maksudnya? You injek 150 juta. Terus you di depan gua, Kang Randy balik nih Kang. 7 bulan. Yang goblok siapa? Itu uangmu juga 7 bulan. Kecuali kalau 150 juta sudah 1000 bulan dikembalikan. Lailatul Qadar. Ya. Berarti dia sudah mengembalikan 5M ke kamu, baru aku angkat topi lah ya. Baru aku hats off. Top ya. Berarti itu uang orang lain yang dikembalikan ke kamu. Mesin Ponzi-nya lebih gila lagi berarti kan. So kawan-kawan sekalian, that is business ya. Ini bisnis sudah 5-15. Saya berharap kita bisa berdiskusi. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi menurut saya ini yang kamu harus lihat dalam bisnis ini seperti ini platformnya. Jadi tidak mudah kamu tertipu. Saya berharap alumni saya yang di sini jadi kritis ya. Kritis. Jadi kayak misalnya kita kerjasama properti beli lahan, transfer harus ke PT, entitasnya jelas. Tidak ada transfer ke rekening pribadi. Kalau kamu transfer ke rekening pribadi, kamu perkarakan ke polisi, tidak ada bukti kuat. Ini apa nih transfer ke rekening pribadi? Mana MOU-nya? Itu Pak, waktu itu kita disuruh tidak jelas. Transfer ke PT. Karena akadnya PT dan namanya transfer itu MOU dulu di notaris, 2 minggu transfer. Ini baru di WA sama temen transfer. Ya Allah, di WA. Ya di foto-foto, tidak tahu foto ngambil dari mana kan? Kirim foto, ini lahan bisnisnya, anunya sekian persen. Siap, Allah Akbar. Oh, transfer. Pakai IC1. Jebret langsung. Ini tidak masuk akal. Kerjasama itu akad notariat dulu. Mana dinotariatkan? Ini. Unit cost-nya dinotariatkan, sales-nya dinotariatkan, semua dinotariatkan. Clear, jelas, legal. Baru tanda tangan depan notaris. Kenapa notaris? Karena kita sedang bekerja sama dua pihak, ada saksi yang mengerti butir-butir itu, disaksikan. Kamu mau materainya sampai lapis 10, tidak ada notaris, tidak bisa masuk pengadilan, tidak kuat buktinya. Paham maksudnya? Materai kamu, mau materainya 5.500.000, ya, 6.000 kamu tempel bertumpuk gitu, baru kamu tanda tangan. Emosional ini, nggak akan bisa. Jadi notariat dulu, srek, oke, 2 minggu kemudian baru transfer 14 hari. Itu akad MOU, legal yang jelas gitu. Jangan gadangin, gak ada hujan di WA temennya di kampung transfer. Apaan gitu loh. Mending saya nih ya, orangnya sedikit tasawuf.
Mending 600 juta itu, 150 juta benerin rumah mertua, benerin rumah orang tua. Naikin haji plus. Udah mah naik haji yang ini aja mah, sudah dari Korea sama aku. Habis uangmu 600 juta, habis, nggak ada sisa. Mablis, habis, bangkrut. Ya, dalam tanda petik untuk berbakti kepada orang tua itu lebih baik daripada ketipu bego, ngerti nggak? Saya, sorry teman-teman, kenapa Kang Randy sampai Masya Allah ya, diminta sampai jam 4 lebih-lebih sampai 5-15 karena saya pernah mengalami kesalahan finansial, lukanya sakit sekali, lukanya sakit. Ya. 2008 itu saya dipercaya teman-teman saya belasan miliar, nggak ada sisanya. Teman-teman saya tuh bilangin saya penipu lah, hanulah. Sakit sekali, bukan saya mau nipu karena saya nggak ngerti maksudnya. Jadi mereka nggak ngerti, ketemu saya yang nggak ngerti, sudah lengkap gitu loh. Jadi orang bodoh ketemu orang bodoh, terjebak dalam situasi bodoh bersama-sama. Sampai sekarang mereka mau memenjarain saya juga, mungkin kasihan ya, males juga dia memenjarain gitu. Saya juga mau gimana juga bingung. Akhirnya sudah saya cicil pelan-pelan. Sampai sekarang nggak selesai. Berat sekali, lukanya berat sekali. Menghantam rumah tangga dekat. Kawan-kawan saya yang dulu baik-baik sama saya, nggak anjing-anjingin saya, ngetai-taiin saya. Karena dulu sama-sama di masjid, sama-sama. Karena kebodohan nggak ngerti ini, ngerti maksudnya? Saya itu sekarang kerjaannya hampir tiap bulan, kadang-kadang 2 bulan sekali. Itu mendamaikan orang-orang yang berbisnis terus bertengkar, ngerti maksudnya? Mereka berbisnis tuh kita damaikan. Gini Bu, ini asetnya di sini, ini sebetulnya begini, ini yang benarnya begini. Dan pertengkaran itu menurut saya karena apa? Kebodohan. Kenapa? Kebodohan. Hal-hal yang irasional. DP pakai uang perusahaan, yang nyicil kakaknya, yang pakai mobil adiknya. Coba saya ulangi sekali lagi ya. DP pakai uang perusahaan, BPKB-nya atas nama kakaknya karena nyicil kakaknya, yang pakai adiknya. Di penghujung tahun berdebat, ini mobil definisinya apa? Milik perusahaan kah? Milik kakaknya kah? Milik adiknya kah? Saya juga nggak bisa memutuskan. Saking sesatnya ini alur keuangan DP perusahaan yang nyicil kakaknya, yang pakai adiknya. Coba kan pusing. Pusing. Ada yang dananya hutang, ya masuk 500 juta. Ini hutang BNI Syariah ya, kamu nanti nyicil ke BNI Syariah. Siap. Tapi saya minta saham. Nah, coba lihat. Ini 500 juta hutang ya, kamu cicil. Coba lagi apa? 500 juta kamu cicil. Tapi saya saham. Pusing kan? Saya aja pusing. Tapi terjadi. Ini ya 500 juta ya, ini uangku loh. Tapi ini dari Bank BNI Syariah. Ini ada cicilannya. Perusahaan yang nyicilnya kamu ya, tapi aku dapat saham. Tapi itu diiyakan loh Mas. Sama saudaranya diiyakan. Yes, apa kata saudaranya? Yes, dicicil iya, dapat saham, dividen iya. 2 kali berarti digagahi kan? Satu dari cicilan, satu dari dividen kan? Dan begitu bangkrut minta bagian. Ya, ini 500 jutanya harus balik dan minta bagian dari nilai aset perusahaan. Nah, sehingga saya juga nggak ingin ya kawan-kawan yang sudah dilepas orang tua sedemikian rupa, jauh dari keluarga sedemikian rupa, ibu Anda, bapak Anda berkorban, kakak saudara Anda berkorban jauh dari Anda. Anda di sini cuma kumpulin uang for stupid things. Yang akhirnya ditipu di ujung. Kenapa ditipu di ujung? Karena nggak paham. Tepuk tangan.